Mari Bapak Ibu kita membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian 3 ayat 9 sampai berapa tadi Pak? Kejadian 3, 9 ayat 14. Oke, baik. Terima kasih Ya. Pak. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu." Dilanjutkan sampai ayat 21, Ibu. Maaf, tadi sampai 21, Ibu. 21. "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Selanjutnya Kejadian 12 ayat 1 sampai 9, Bu. Yang Kejadian 12 sampai 1 sampai 9. Baik, Pak. Ya.
Saya bacakan Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai, istrinya, dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu, Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian, ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu, Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian. Lanjutkan dulu sih. Silakan. Galatia 3 ayat 1 sampai berapa, Pak? 14. Sampai 14 Ibu. Oke. Baiklah saya akan. Ya. Baiklah saya akan membacakan firman Tuhan terambil dari Galatia 3 ayat 1 sampai 14. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempersona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat? Atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi, bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu? Berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil?
Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi, kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman. Melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pak Tomo. Terima kasih para lektor. Nah, selanjutnya silakan Pak Kayan. Ya Pak. Dengarannya Pak. Iya Pak. Coba kurang keras sedikit Pak. Sekarang agak keras ya? Ya, sudah Pak. Ya. Terima kasih Pak Tomo. Shalom Bapak Ibu semuanya. Pak Pastor Paul, Bu Ana, Bu Pipin, dan semua saudara-saudara kami yang hadir di Zoom ini. Shalom, selamat berjumpa. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk menyampaikan renungan saat ini. Bapak Ibu, saudara-saudara semua, judul yang saya dapatkan melalui pembacaan kita ini yaitu pertobatan membatalkan kutuk. Kejadian 3 ayat 14. Bagaimana bunyinya tadi itu ya? Kejadian 3 ayat 14. Saya ada memesan kepada Pak Yuda, barangkali bisa ditampilkan. Ya. Kejadian 3 ayat 14. Tadi kita dengar, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Jadi di sini dikatakan karena
ular itu memperdaya si Hawa, maka ular itu dikutuk dan bahkan kutuk bagi si ular tak pernah batal. Karena si iblis atau ular tak pernah bertobat. Lain halnya dengan manusia di ayat 15. Saya tidak memesannya tadi ini, ayat 15, di mana di situ diterangkan ada keturunan perempuan yang akan memberitakan pertobatan yang membatalkan kutuk. Karena keturunan perempuan itu yang telah menanggung kutuk manusia. Siapa keturunan perempuan yang dimaksud? Tidak lain, dia adalah Yesus Kristus. Ada di Galatia 3 ayat 13, kita membacanya tadi. Galatia 3 Pak, ayat 13. Bunyinya demikian. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi di kayu salib, Tuhan Yesus telah menanggung kutuk kita. Jalan yang harus kita tempuh adalah bertobat dan percaya pada Yesus. Lain halnya dengan si ular, Bapak Ibu, atau si iblis, kutuknya itu tetap, bagiannya tetap di neraka. Ada sebuah cerita yang saya pernah baca. Ceritanya begini. Dikatakan si iblis memprotes kepada Tuhan. Mengatakan bahwa Tuhan itu tidak adil. Tuhan ini tidak adil. Lalu Tuhan bertanya, tidak adil bagaimana? Iblis katakan, masa manusia itu sudah nyata-nyata sering kali ke Alexis, lebih dari 1 kali, lebih dari 2 kali, bahkan lebih dari 3 kali, ke tempat perempuan penghibur, tapi engkau tetap menempatkan manusia itu di surga. Sedangkan saya cuma melakukan kesalahan cuma 1 kali. Cuma 1 kali. Tapi tempat saya tetap di neraka. Apa jawab Tuhan? Tuhan menjawabnya, iya memang manusia itu akhirnya patut ditempatkan di surga. Karena apa? Karena mereka telah bertobat. Sedangkan kau si iblis tidak pernah bertobat. Sudah sepantasnya lah tempatmu tetap di neraka. Itu cerita yang pernah saya baca. Jadi dari sini Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian,
dari cerita ini kita mendapat informasi bahwa pertobatan membatalkan kutuk. Pertobatan. Ciri-ciri pertobatan itu seperti apa ya? Mungkin ciri-cirinya seperti lagu yang sering kita dengar di Embun Pagi ini. Dia mempunyai jiwa mengasihi, mengampuni, memberkati. Seperti yang sering kita dengarkan dari Pastor Paul, ini yang selalu ditekankan juga oleh teman-teman kita, para evangelis lainnya, supaya kita punya hati mengasihi, mengampuni, memberkati. Mengampuni anak-anak kita, mungkin ada yang keliru atau salah, istri kita atau suami kita, dan bahkan orang lain yang di luar. Pak Kayan. Pak Kayan. Suaranya nggak ada ya, Pak? Iya. Pak Kayan. Pertobatan itu melalui komunitas ini. Menolong jiwa Terus side out kayaknya. Oh, oke. Suaranya Pak Kayan. Suaranya. kok terpental tadi, Pak. Iya. Sinyalnya mungkin, Pak. Lanjut. Ya. Melalui Damaris, di komunitas ini kita memberi makan kepada yang lapar. Itu juga merupakan ciri pertobatan orang percaya. Menolong jiwa yang masih di luar Kristus lewat damar kasih, memberitakan Injil, memberi pertolongan terhadap sesama yang menderita. Nah, di sini, di komunitas ini diajarkan ciri-ciri yang harus nampak di kehidupan orang percaya sebagai buah pertobatan. Di mana pertobatan tadi dikatakan pertobatan membatalkan kutuk. Mungkin kita masih dibayang-bayangi oleh kutukan yang ada di ayat 17 tadi ya. Kita tampilkan Pak Mulia, Kejadian 3 ayat 17, 18, dan 19. Ya, sudah tampil, bunyinya demikian. Kejadian 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah
karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi dikatakan di sini, susah payah mencari rezeki dari tanah di mana manusia itu hidup. Dengan berpeluh, engkau akan mencari makanan. Ini dikatakan bahwa hasil kerja kita hanya semak duri. Boleh dikatakan hasilnya tidak maksimal, hasil kerja kita. Kalau seperti saya sebagai seorang pekerja sawah, saya pernah mengalami ketika air tidak cukup untuk mengairi sawah kami, apa yang terjadi? Sawah yang tadinya ditanami padi, akhirnya tumbuh rumput yang lebih tinggi dari padi itu. Apa bisa ditampilkan, Pak? Kalau ada gambar sawah yang banyak rumputnya. Ini padi yang subur ya. Tapi saya pernah mengalami bahwa sawah saya karena airnya tidak cukup, irigasi waktu itu rusak, maka padi-padi kami tidak seperti ini. Padi kami ditutupi oleh rumput. Hasilnya ya mungkin itu salah satunya. Pekerjaan kita tidak memberi hasil yang maksimal. Dan itu sangat mengerikan. Tapi kalau airnya sekarang sudah cukup, irigasi sudah baik, maka padi kami tumbuh subur. Apa ada gambar yang lebih subur, Pak, padinya? Wah, ini. Setelah airnya cukup, padinya seperti ini. Subur, berbuah lebat. Dan artinya hasil kerja kita, baik di pertanian, di usaha-usaha lainnya, mengalami kemajuan yang pesat. Dan di sini terkait dengan ayat ini, pertobatan menghilangkan segala bentuk atau dampak dari kutuk itu. Supaya hasil kerja kita seperti ini, seperti yang ditampilkan oleh Pak Mulya, terima kasih Pak Mulya, maka satu-satunya yang harus kita lakukan bertobat, pertobatan. Ingatlah, pertobatan membatalkan kutuk. Mungkin kita sedang
Suaranya hilang lagi. Sinyalnya jelek ya. Pakaian. Bentar. Suaranya pakaian. Ya. Terpental lagi. Jadi jalan satu-satunya yang harus kita lakukan adalah bertobat. Meninggalkan segala perbuatan yang tidak dikenan Tuhan. Supaya kutuk tidak menjadi bagian kita. Malah berubah menjadi berkat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup dalam pertobatan, maka orang-orang boleh saja mengutuk kita, boleh saja menginginkan kesialan kita. Tapi kutuk itu malah berubah menjadi berkat. Sama seperti janji Tuhan terhadap Abraham dan keturunannya. Kejadian 12 ayat 3, Pak Mulia. Kejadian 12 ayat 3. Saya baca. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi orang boleh saja mengutuk Abraham. Boleh saja mengutuk keturunannya. Tetapi oleh karena Tuhan, maka kutuk itu menjadi berkat bagi Abraham. Kita teringat pada cerita di Bilangan 22-24 tentang Raja Moab, yaitu Balak. Dia membayar seorang tukang kutuk namanya Biliam, memberikan dia sejumlah uang, jumlah emas, perak, supaya mengutuk bangsa Israel yang begitu kuat pada waktu itu, menerobos berbagai bangsa. Lalu Balak ini menyewa Biliam supaya Biliam ini mengutuk bangsa Israel, supaya hancur. Tidak ada lagi. Tapi apa yang terjadi? Malah yang keluar dari mulut Biliam, berkat yang melimpah-limpah bagi Israel. Itulah yang terjadi. Kita juga sering mendengar ya, dan apalagi akhir-akhir ini, berita ada negara-negara atau bangsa-bangsa yang suka mengutuk keturunan Abraham ini. Israel. Tapi hasilnya apa? Melihat dari sejarah sejak berdirinya Israel, setiap orang yang mengutuk itu malah semakin merosot. Sedangkan Israel semakin maju dan yang mengutuk semakin hidup susah. Israel makin maju
banyak produk-produknya yang menghasilkan sesuatu yang berguna bagi dunia dimunculkan, diproduksi oleh Israel. Padahal Israel dikutuk. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dari bacaan Alkitab dan renungan pada pagi hari ini, kita mendapat beberapa hal. Satu, segala kutuk yang seharusnya kita tanggung telah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Terutama kutuk karena dosa. Namun harus ada yang kita lakukan, yaitu pertobatan. Dua, siapapun kita tidak semestinya saling kutuk-mengutuk. Bab yang ketiga, lebih bijaksana, lebih baik kita memberkati daripada mengutuk. Karena ketika kita memberkati, kita yang akan mendapat berkat. Terpujilah nama Tuhan. Amin.